Halo, assalamualaikum. Setelah kemarin kita unbox Galaxy A55 yang Ice Blue, sekarang kita unbox A35 5G yang warnanya Awesome Lilac ya. Ini sama 8256 untuk RAM dan storage-nya. Dan tadi saya baca di GSM Arena, ini berarti peningkatnya dibanding Galaxy A34. Pertama ada di kameranya yang sudah pakai punch hole, kemudian layarnya yang sudah berlapiskan Gorilla Glass features ya. Tadinya kan Gorilla Glass 5. Kemudian kameranya yang tadinya 48 megapiksel sekarang sudah 50 megapiksel. Lalu yang saya baca ada eSIM. Nanti kita cek ya beneran ada eSIM atau tidak di Galaxy A35 5G ini. Karena kalau ada itu bisa jadi salah satu hal yang menarik buat di level harganya ya. Ini dibanderol di harga 4999. Benar nggak? Segitu harganya buat yang 8256 ini. Nggak banyak berubah harganya. Yang jelas sekarang seal-nya sudah kayak gini. Jadi seri A ini sudah mengadopsi seal yang kayak flagshipnya juga. Tinggal disobek. Oh, barusan rada tajam masuk ke kuku saya nih. Oke, sudah. Jadi kita tinggal keluarkan isinya. Yang mana ya mungkin sekarang isinya gitu-gitu aja. Tanpa charger. Nggak ada soft case juga. Dan tidak ada screen protector ya. Aksesorisnya harus beli terpisah, dan ini adalah SIM tray ejectornya. Kemudian juga kita dapat kabel data atau kabel charging Type-C to Type-C. Kemudian ada dua kitab, yang mana adalah bahasa Inggris pertama, Quick Start Guide, yang kedua bahasa Indonesia, panduan singkat, dan juga garansi resmi. Ini adalah kartu garansinya, buku garansinya, dan juga daftar service centernya. Lanjut ke smartphone-nya langsung, sudah nggak ada apa-apa lagi untuk unboxing-nya, simple aja. Sekarang dibungkus dengan selubung kayak kertas gini ya, makin go green. Dan ini dia warna Awesome Lilac-nya. Wow, ini kayak warna lavender di S22 series. Ya, ini bahannya, back cover-nya glass, depannya juga glass tentu kalau layar. Tapi bedanya dibandingkan A55 5G, ini menggunakan frame plastik. Makanya bisa dilihat kalau A55 punya garis antena, tuh di situ, hampir di semua sisi. Di A35 tidak ada. Masalah bahan ini sebetulnya kalau udah pakai casing nggak akan terlalu kerasa, dan sesuaikan saja dengan kebutuhan dan selera masing-masing ya. Termasuk kalau masalah performa harusnya sih nggak terlalu jauh beda. Ini pakai Exynos 1380 yang tahun lalu dipakai di Galaxy A54. Nah, A55 kebagian prosesor baru Exynos 1480. Yang 1380 ini fabrikasinya 5 nanometer. Kemudian kita bisa lihat di sisi kanan juga sama. Ada bagian yang lebih dibuat membulat, si frame-nya, di bagian tombol power dan volume rocker. Sisanya lurus mengotak seperti ini. Kemudian di sisi atas ada mikrofon kedua dan SIM tray. Kita langsung buka juga SIM tray-nya deh kalau gitu. Semuanya sekarang pada di sisi atas ya SIM tray-nya. Biasanya kalau yang di atas atau di bawah itu nggak ada slot SD card. Atau micro SD, sorry. Kok SD card gede banget ya. Oh, ada ini, tapi dual SIM hybrid. Nih. Yang ini, yang atas SIM 1, yang bawah SIM 2 atau micro SD. Jadi masih ada ya, tapi hybrid. Kemudian kita cek di sisi kiri, tidak ada apa-apa. Di sisi bawah ada, dua mikrofon lagi loh. Jadi 3 mikrofonnya ya. Kemudian port Type-C dan speaker grill berupa garis yang memanjang seperti itu. Kali ini garisnya tidak berebutan dengan garis antena untuk loudspeaker-nya. Dan kita nyalakan. Masalah bezel, ya saya tahu mungkin tidak setipis brand lain di kelas harganya. Bukan bermaksud membela juga, tapi memang kan si desainnya Samsung ini mengusung seperti ini nih. Jadi si frame-nya lurus, kemudian layarnya rata dengan frame-nya. Nggak ada tonjolan lagi, nggak menyembul gitu ya. Mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa bezel di kiri kanan atas bawah sedikit lebih tebal dibandingkan brand lain. Bentar ya, saya setup dulu, nanti saya kasih tahu ada eSIM-nya atau tidak. A few moments later. Pas setup awal sih nggak ada pengaturan eSIM, nanti kita cek di menu ya. Yang jelas tadi ada pengaturan untuk fingerprint scanner dan saya lihat ada
settingan buat always on display-nya. Ya, always on display ini sempat tidak hadir di Galaxy A33 5G, tapi kemudian sudah hadir di A34 sih ya. Ini always on display-nya ada. Dan bisa dipilih mau always, tap to show, pakai schedule, atau khusus buat notifikasi baru doang. Misalkan kalau buat schedule, saya biasanya nyalain dari jam 4 pagi dan berakhir nggak semalam itu sih, jam 9 malam lah. Oke, always on display-nya ya muncul seperti itu dan fingerprint scanner-nya berjalan. Kemudian kita cek buat itunya ya, connection SIM manager. Apakah di sini more SIM settings? Sepertinya nggak ada. Mungkin bukan versi yang buat Indonesia ya, yang ada eSIM-nya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke about-nya kalau gitu. Kita lihat lagi software information-nya, sama-sama sudah One UI 6.1 kayak Galaxy A55 5G di sebelah kanan saya ini. Android 14 dengan Google Play System Update 1 Juli 2023 dengan Security Patch Level 1 Februari 2024. Kemudian kita lihat untuk storage yang terpakai 20 GB. Wow, lebih besar dibandingkan A55 ya. Kemarin A55 itu cuma 16,1 GB. Ini 20. Jadi free storage-nya 236 dan RAM-nya 8 GB dengan RAM plus yang menyala di 4 GB. Maksimal 8 GB juga. Oh, I see. Kenapa ini 20 GB, yang ini 16 GB? Karena ini aplikasi-aplikasinya sudah terinstall. Nggak kayak Galaxy A55 yang kemarin masih banyak yang belum terinstall nih. Di folder Samsung tuh cuma 2 yang udah terinstall, sisanya harus download dulu. Kalau ini sudah. Microsoft juga ada lengkap. Kalau A55 cuma ada OneDrive doang ya. Nggak ada yang LinkedIn, Office 365, dan Outlook. Jadi hitungan bloatware-nya dari Microsoft 4, kemudian Spotify 5, Facebook 6, Netflix 7. Nanti tambahin Lazada kalau udah download, tapi yang sudah terdownload sih 7 ya. Ada Lazada sama One eSport tuh nanti menambah. Dan untuk kamera, modenya, oke, ultra wide-nya 0,5 kali. Berarti lebih lega ya dibandingkan yang 0,6 kali. Dan ada digital atau in sensor zoom 2 kali juga. Dan ada mode 50 megapiksel juga ya. Kalau ini apa nih? Motion photo, oke. Kalau ini filter dan face buat beautification biasanya. Sisanya ada mode portrait, depan belakang. Ada mode fun juga, butuh connect ke internet. Depan belakang juga. Dan videonya kita cek bisa rekam 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Kalau kamera depannya sama bisa 4K 30 fps, cuma nggak bisa Full HD 60 fps kayak di Galaxy A55 5G ya. Lalu ada Pro Video, Night, Macro, Panorama, Food, Super Slow Motion, Hyperlapse, dan Single Take. Resolusi kameranya sendiri 50, 8, dan 5. 50 main kamera atau wide kamera. 8 megapiksel ultra wide, ya sedikit disayangkan masih di bawah 10 megapiksel ultra wide-nya. Kemudian makronya 5 megapiksel ya. Makro ini menurut saya adalah kamera utilitas, bukan kamera buat fotografi. Kenapa? Misalkan kamu lagi lihat di mainan, pengen lihat tulisan-tulisan kecilnya, atau di saset obat, pengen lihat expire date-nya yang sangat kecil. Bisa kamu manfaatkan kamera makro, karena kan jarak fokusnya sangat dekat ya. Kemudian untuk pengaturan di Pro Video Mode, kita cek. Ya, tidak bisa buat kamera depan, tidak ada pengaturan mikrofon juga. Dan bisa, tidak ada frame rate 24 ya. 30 atau 60 di Full HD, kalau 4K di 30 fps. Sementara untuk pengaturan kamera foto di mode Pro itu ada fokus, white balance, dan shutter speed dari 1/6000 sampai dengan 10 detik. Dan ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200 juga. Jadi sama kayak Galaxy A55 5G kemarin ya. Oke teman-teman, yang lagi siap-siap dapat THR, misalkan mau beli smartphone baru dan pengennya Samsung, mid-range, karena masuknya level harga segitu, atau memang ya senangnya dengan harga segitu, mid-range itu biasanya kelebihannya dibandingkan flagship adalah baterainya lebih tahan lama ya. Dan kalau butuhnya cuma buat sosmed, kegiatan sehari-hari, nggak yang butuh bikin konten
yang kameranya harus bagus-bagus banget, sebetulnya mid-range udah sangat cukup sih, termasuk buat saya ya. Yang smartphone utamanya ada yang kameranya bagus, kalau buat WhatsAppan, belanja, chatting, sosmedan, kayaknya iSeries ini udah enak banget sih. Tapi ya nanti di video review kita bahas setelah digunakan. Rencananya mau saya bawa mudik dulu nih. Nah, saya mau tanya jadinya, kalau dengan budget yang teman-teman punya, misalkan 5-6 juta, lebih tertarik mana? A35 atau A55 5G? Ya, kita tahu perbedaannya ada di bahannya dan prosesornya, tapi sisanya yang lain masih banyak yang mirip-mirip ya, termasuk masalah resolusi kameranya. Keduanya punya waterproof rating IP67, seingat saya, kalau nggak salah IP67, kalau nggak IP68 ya. Tapi kalau dibandingkan S-Series, memang mereka, si A-Series ini belum ada yang support wireless charging. Makanya kalau budgetnya longgar lagi, mungkin pilihan selanjutnya dari A35, A55, loncatnya ke S23 FE ya, yang sudah support wireless charging. Dan tentunya punya kamera yang lebih baik secara teknis, resolusinya lebih tinggi dibandingkan ini. Sama lebih compact ya, S23 FE itu 6,4 inci, ini 6,6 inci. Dan ini dia warna Awesome Lilac-nya di Galaxy A35. Soft banget sih ya, si lilac atau ungu agak pinknya ini. Sementara warna Ice Blue-nya juga hampir ke putih. Soft banget, warnanya pastelnya sangat-sangat soft. Jadi tinggal tentukan saja maunya yang mana. Atau mau nungguin reviewnya juga boleh, tapi harus bersabar. Karena bulan puasa ngumpulin moodnya rada beda ya. Tuh kan, serak lagi. Ini masih pagi loh padahal. Masih jam 7-an. Ya sudahlah, gitu aja dulu kali ya unboxingnya. Hemat-hemat suara, perjalanan puasa masih panjang sampai ke maghrib. Semoga puasanya pada kuat dan sehat selalu ya. Menjalankan ibadahnya dan mendapatkan manfaat dari puasa itu sendiri buat kesehatan badannya. Sip, hatur nuhun sudah menemenin saya unboxing Galaxy A35 5G terbaru ini. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.